Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat bis yang sama-sama mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh tak terasa kita sudah melewati hari-hari di bulan suci Ramadan dengan berpuasa. Mudah-mudahan puasa yang sudah kita jalankan dan ibadah lainnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di bulan suci Ramadan Allah mendidik kita untuk berpuasa. Puasa dalam artian menahan rasa lapar dan dahaga di siang hari, dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Puasa juga mengajarkan kita agar menjaga diri kita dan menjaga perut kita agar tidak makan dengan makanan yang haram, agar tidak meminum dengan minuman yang haram. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Al-ayah, yang artinya wallahu a'lam, hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik daripada rezeki yang kami berikan kepadamu. Dari firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi, kita diajarkan oleh Allah untuk memakan dan meminum sesuatu yang baik-baik saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, beliau mengatakan, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik saja. Maka dikisahkan ada seseorang dalam perjalanan. Ketika itu terlihat wajahnya kusut, kemudian pakaiannya kotor. Dia dalam keadaan lelah, kemudian berdoa kepada Allah seraya mengangkat tangan, Ya Rab, Ya Rab. Namun apa sahabat bis yang dimuliakan Allah? Apa yang terjadi setelahnya? Apakah doanya dikabulkan? Ternyata tidak. Apa penyebabnya? Ternyata dia memakan sesuatu yang haram. Pakaiannya dia beli dengan cara yang haram, sehingga menyebabkan doanya tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat bis yang mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abi Waqqas. Abdullah ini terkenal dengan doanya yang mustajab. Ketika dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah langsung mengabulkan doanya. Kemudian ada seorang yang bertanya kepada Abdullah bin Abi Waqqas, apa gerangan rahasianya agar doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka apa yang dijawab oleh beliau? Beliau mengatakan, aku tidak pernah memakan dan meminum satu suap pun atau satu teguk pun yang mana minuman dan makanan tersebut sudah ku ketahui dari mana asalnya. Artinya beliau sangat menjaga dirinya agar tidak memakan dan tidak meminum sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat bis yang mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, hal yang kedua yang perlu kita hindari di bulan suci Ramadan dan di 11 bulan yang akan kita lewati, yaitu perkara syubhat. Kalau haram itu sudah jelas dan yang halal itu pun sudah jelas, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma mushtabihat. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas halalnya dan yang haram itu sudah jelas haramnya. Maka di antara halal dan haram itu ada perkara yang syubhat. Salah seorang sahabat yang bernama Yazid Az-Zura'i, saking hati-hatinya beliau
beliau tidak pernah mengambil warisan daripada ayahnya. Kenapa demikian? Karena ayahnya bekerja di pemerintahan. Apa sebabnya sehingga beliau tidak mengambil warisan yang seharusnya memang jadi jatah beliau? Beliau mengatakan, sungguh aku takut ada hak-hak negara yang masuk ke dalam harta orang tuaku. Sahabat bis yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita agar tidak berlebihan dalam makan dan minum. Karena berlebihan tersebut merupakan perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kita lapar di siang hari. Memang kita haus di siang hari. Ketika kita melihat gorengan, ketika kita melihat makanan, pasti ada keinginan untuk membelinya. Pengen nasi goreng, dibeli nasi goreng. Ingin soto Makassar, dibeli soto Makassar. Bahkan ketika berjalan dia lihat es buah, dia beli es buah. Es campur, dia juga beli es campur. Namun apa yang terjadi? Ketika dia berbuka puasa, yang dia minum hanya 1 gelas air dan 1 biji kurma, itu pun sudah membuatnya kekenyangan. Namun karena sifat berlebihan itu belum kita buang, akhirnya kita makan seluruhnya. Walhasil, ketika kita ingin beribadah di malam hari, tentunya kita sudah dalam keadaan lelah. Sang bunda mengajak kakaknya, "Kak, yuk kita tarawih dulu." "Ah bunda, kakak sudah kenyang, gak bisa tarawih." Kenapa demikian? Karena berbuka puasa kita secara berlebihan, makan dengan makanan yang berlebihan, minum pun dengan minuman yang berlebihan, sehingga kita tidak menikmati indahnya ibadah tarawih berjamaah, indahnya pergi ke tempat ibadah secara bersama-sama. Maka di bulan suci Ramadan, sahabat bis yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 3 hal yang telah kami sampaikan tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga bisa kita petik hikmahnya. Yang pertama yaitu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta mencari kelezatan dalam ibadah serta ketenangan dalam kehidupan kita. Yang kedua, untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir menjalankan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hikmah tersebut bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.